Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa. Matahari menembus tirai kamarku dengan lembut, membelai wajahku seperti biasanya. Tapi entah kenapa, ada firasat aneh yang menyesak di dadaku. Sejak semalam, ayah memintaku untuk tidak pergi ke kantor hari ini. Ada hal penting yang harus dibicarakan, katanya dengan nada yang tak bisa kutolak. Dan kini aku duduk di ruang tamu, berseberangan dengan ayah dan ibu yang tampak begitu serius. Wajah mereka datar, nyaris tanpa ekspresi, rasanya seperti duduk di ruang sidang, menunggu vonis. "Ada apa sebenarnya ya?" tanyaku, mencoba terdengar santai meski hatiku mencelos. Ayah mengambil napas dalam, lalu berkata, "Ayah sudah menerima lamaran untukmu, Naila." Aku tertawa kecil, mengira ini lelucon. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang ikut tertawa. Wajah ibu bahkan tampak cemas. "Maaf, apa tadi? Lamaran?" ulangku pelan. "Iya," jawab ayah tegas. "Dan pernikahan akan dilangsungkan minggu depan." Dunia seperti berhenti berputar. "Minggu depan?" Ayah bercanda, kan? "Kamu sudah 23 tahun, Naila. Saatnya kamu menikah. Ini pilihan terbaik. Lelaki itu baik, sopan, dan dia datang dengan niat serius." Aku berdiri, jantungku berdegup cepat. Tapi, aku bahkan belum tahu siapa dia. "Kamu akan tahu nanti." "Tidak, aku nggak bisa menikah dengan orang asing, ayah. Ini hidupku." Ayah menatapku tajam. "Kamu, tidak punya pilihan." Air mataku mulai membasahi pipi. Ibu menunduk, tak kuasa menatapku. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tahu itu. Sore harinya, aku benar-benar dipertemukan dengan calon suami yang ayah pilihkan. Aku masih mengenakan pakaian kerja yang belum sempat kuganti ketika seseorang mengetuk pintu rumah. Saat pintu dibuka, aku nyaris tak percaya. Lelaki. Itu berdiri di ambang pintu dengan pakaian lusuh, rambut berantakan, dan wajah penuh debu. Ia membawa kantong kain yang tampak berat. Sepatunya sobek, dan ada aroma aneh yang menyengat dari tubuhnya. Aku terpaku. "Ini, ayah, ini siapa?" "Namanya Raka," jawab ayah tanpa ragu. "Dia calon suamimu." Aku tertawa miris. Ini gila, tapi Raka hanya menunduk, tak tersinggung. Sorot matanya berbeda. Dalam, teduh, dan jujur. Tapi aku terlalu marah untuk memedulikannya. "Dia seorang pengemis?" tanyaku pelan. "Dia lelaki baik," ujar ayah singkat. "Lebih baik dari banyak lelaki yang hanya datang karena harta." "Ini penghinaan, ayah. Apa aku pantas diperlakukan seperti ini?" Ayah berdiri. "Pernikahan akan tetap berlangsung. Keluarga kita berutang budi padanya. Kamu akan menikah dengan Raka, dan tidak ada diskusi lagi." Aku menatap Raka penuh benci. "Kenapa kamu setuju menikah denganku? Kamu nggak malu, ha?" Raka hanya tersenyum tipis. "Karena aku sudah berjanji pada seseorang untuk menjagamu." Seketika, itu aku merasa ingin muntah. Apa maksudnya? Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Malamnya, aku mengurung diri di kamar. Kusobek semua undangan yang sudah dicetak. Aku menangis tanpa henti. Ibu hanya bisa mengetuk pelan dan berkata, "Maafkan kami, Nak. Semua ini ada alasannya." Tapi aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Aku merasa dikhianati oleh keluarga sendiri. Hidupku seperti direbut dalam semalam. Aku menatap pantulan, wajahku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, dan hati yang hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada masa depan. Masa depan yang akan kujalani bersama. Seorang lelaki yang bahkan tidak kukenal. Seorang lelaki yang muncul entah dari mana dan kini memegang status paling penting dalam hidupku. Suami, Tuhan, tolong, bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Hari itu langit tak bersahabat. Mendung menggantung tanpa ampun, seolah ikut berkabung atas hidupku yang sedang dipaksakan masuk ke lubang takdir yang tak kupilih. Aku duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana. Tak ada makeup profesional, tak ada fotografer yang sibuk mengabadikan momen. Bahkan tak ada teman-teman yang hadir.
Pernikahan ini terasa seperti hukuman, sunyi, dingin, dan mencekam. Ibu membenarkan kerudungku sambil terus menangis diam-diam. "Maafkan ibu, nak. Maafkan. Kenapa harus aku?" bisikku lirih, hampir tak bersuara. "Kenapa harus aku yang menikah dengan orang asing yang bahkan bukan siapa-siapa?" Ibu tak menjawab. Dan aku tahu, sekalipun dia bicara, aku tetap takkan mampu memaafkan. Prosesi akad itu berlangsung di ruang tamu rumah. Tanpa pelaminan, tanpa musik, tanpa tawa. Hanya aku, keluarga, penghulu, dan dia, Raka, duduk di depan penghulu dengan tenang. Ia mengenakan setelan pinjaman yang kebesaran. Tapi cara dia duduk, cara dia menjawab salam, semuanya begitu tenang, bahkan melebihi tenang. Dia seolah tahu apa yang akan terjadi, seolah sudah melewati badai yang jauh lebih besar dari ini. Aku menghindari menatap wajahnya. Tanganku gemetar saat ayah menyodorkan tangannya ke penghulu, siap menikahkanku dengan pria yang tak kukenal. Dan akhirnya, dengan lantang Raka mengucap ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Naila binti Hendra dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai. Sekelilingku mengucap, sah, sah. Dalam satu kata, hidupku berubah selamanya, tangisku pecah. Bukan tangis bahagia, tapi tangis kehilangan. Karena pada saat itu aku tahu, aku telah kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Malamnya, kamar kami sunyi. Rumah besar milik keluarga itu seperti menjadi saksi bisu atas keterpaksaan yang menyelimuti kami berdua. Aku duduk di sisi ranjang, masih mengenakan kebaya, tak berganti pakaian. Raka duduk di lantai, bersandar di dinding, jauh dariku. Ia tak berani mendekat, atau mungkin memang tak peduli. "Kenapa kamu nggak bicara apa-apa?" tanyaku tajam. "Aku bicara kalau kamu siap mendengar," jawabnya tenang. Suaranya dalam, tak seperti pengemis, tidak kasar, tidak merendah, hanya tenang. "Dengar apa? Bahwa kamu tiba-tiba jadi suamiku. Bahwa hidupku sekarang milik orang asing yang entah dari mana datangnya." Aku meledak. Raka diam. Tatapannya lurus ke lantai. Lalu ia berkata pelan, "Aku nggak akan menyentuhmu. Aku tahu kamu nggak menginginkan semua ini." Aku tercengang. "Apa?" "Aku hanya akan berada di sini sebagai tamu. Sampai kamu bisa menerima kenyataan. Atau sampai kamu meminta aku pergi." Aku menggigit bibir. Aku tak tahu kenapa, tapi kata-katanya seperti menusuk, sekaligus menenangkan. Tapi aku terlalu marah untuk membiarkan perasaan itu tumbuh. "Kamu pikir kamu pahlawan?" tanyaku ketus. "Tidak," katanya lembut. "Aku cuma seseorang yang berusaha menepati janji." "Janji? Pada siapa?" Ia menatapku saat itu, tatapannya begitu dalam. "Itu bukan waktunya kamu tahu." Malam semakin larut. Aku tidur membelakangi dia, di ranjang, sendirian. Dan dia tetap di lantai, dengan bantal, tipis yang bahkan lebih cocok disebut handuk tua. Tapi dia tak mengeluh, tak bergerak, tak minta haknya sebagai suami. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bingung. Raka bukan seperti yang kubayangkan. Ia tidak seperti pria-pria murahan yang haus kekuasaan atau harta. Bahkan untuk melihatku saja, dia enggan. Tapi tetap saja, kebencian ini belum luntur. Aku belum bisa memaafkan ayah. Belum bisa menerima suami yang datang dari dunia yang tak ku mengerti. Dan malam itu, aku berjanji. Jika aku tak bisa membatalkan pernikahan ini, maka aku akan mencari tahu siapa Raka sebenarnya. Dan saat rahasianya terbongkar, aku akan punya alasan untuk mengakhiri semuanya. Dengan caraku sendiri. Hari-hariku berubah sejak akad itu. Rumah yang dulu terasa hangat kini dingin seperti lorong rumah sakit. Setiap langkahku terasa asing. Setiap sudut terasa memata-matai, mengingatkanku bahwa aku bukan lagi Naila yang bebas menentukan hidupnya. Kini, aku tinggal serumah dengan seorang pria asing yang statusnya suamiku. Suamiku. Kata itu saja terasa mengerikan di lidahku. Raka. Lelaki dengan pakaian kumal dan mata yang seperti menyimpan terlalu banyak rahasia.
Ia bukan pengemis yang cerewet, bukan pula lelaki kasar. Tapi justru itu yang membuatnya lebih mengganggu. Ia terlalu tenang, terlalu sabar, terlalu tak biasa. Pagi pertama kami sebagai suami istri, aku bangun dan mendapati sarapan sudah terhidang. Bukan dari ibu, bukan juga dari Mbak Narti, pembantu rumah kami. Tapi dari Raka. Ia duduk di dapur, memotong bawang dengan cekatan, mengenakan celemek lusuh yang entah dari mana ia dapatkan. "Kenapa kamu masak?" Tanyaku dingin dari ambang pintu. Ia menoleh sebentar, lalu kembali ke kegiatannya. "Kamu tidur larut, jadi kupikir kamu butuh sarapan yang layak." Aku tertawa miris. "Kamu pikir ini akan membuatku luluh?" "Tidak. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan." Aku mendekat. "Kenapa kamu begitu tenang? Kamu sadar nggak kalau kamu tinggal di rumah orang kaya, menikah dengan perempuan yang bahkan jijik melihatmu, dan kamu tidur di lantai seperti tamu tak diundang?" Raka mematikan kompor. Ia menatapku. Kali ini cukup lama. "Aku tidak meminta untuk tinggal di sini, tapi aku diberi tempat. Jadi aku akan menjaga tempat ini seperti milikku." Jawabannya menusuk. Bukan karena nada marah, tapi justru karena ketenangannya yang dingin. Aku membalikkan badan dan pergi tanpa menyentuh sarapan. Meski sebenarnya aroma nasi goreng buatannya mengganggu perutku yang mulai keroncongan. Hari-hari selanjutnya tak jauh berbeda. Raka selalu bangun lebih pagi dariku. Ia membersihkan halaman, membantu ibu mencuci piring, bahkan menambal atap bocor yang selama ini diabaikan ayah. Para tetangga mulai memperhatikan. "Wah, suamimu rajin banget, Nay," kata Bu Dewi dari rumah sebelah. "Beda dari suami muda zaman sekarang, nggak malu-malu bantu kerjaan rumah." Aku hanya tersenyum hambar. Rasanya seperti sedang memainkan sandiwara yang tidak pernah kutulis naskahnya. Sementara itu, ayah terus mengawasiku. Ia memperlakukan Raka seperti menantu idaman, padahal dia sendiri yang memaksaku ke pernikahan ini. Ada satu waktu, aku mengintip dari balik jendela saat ayah dan Raka berbincang di beranda. "Terima kasih, karena sudah menepati janji," kata ayah pelan. Raka mengangguk. "Aku hanya melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabku. Tapi jangan lupakan batas, ya. Naila belum sepenuhnya menerimamu. Aku tahu, aku tak akan menyentuhnya. Bahkan kalau suatu hari dia memintaku pergi, aku akan pergi." Jantungku seperti terhenti. Jadi benar. Dia tidak berniat mengambil apapun dariku. Namun aku bukan perempuan bodoh. Ada yang aneh dari semuanya. Seseorang sekelas ayah, ambisius, disiplin, dan penuh perhitungan, tidak mungkin menikahkan anak tunggalnya dengan pengemis biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan Raka, ia menyimpan terlalu banyak misteri untuk sekadar orang jalanan. Malam itu, aku nekat menyusup ke kamar tempat Raka tidur. Ia masih terjaga, duduk membaca buku lusuh di pojok ruangan. "Kita perlu bicara," kataku dingin. Raka menutup bukunya dan menatapku dengan tenang. "Silakan." "Aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya?" Ia terdiam sesaat. "Kamu tidak akan percaya. Coba saja. Aku tidak sebodoh yang kamu kira." Ia menarik napas dalam. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku pernah berjanji pada seseorang yang sangat berarti dalam hidupku untuk menjagamu kalau suatu hari dia tak bisa lagi." Aku menatapnya tajam. "Siapa orang itu?" Ia menunduk. "Ayah kandungmu." Dunia runtuh di hadapanku. "Apa?" "Ayah kandungku. Tapi ayah yang sekarang, aku..." Mundur 2 langkah, tubuhku gemetar. "Maksudmu, kamu tahu sesuatu yang tidak ku ketahui." Raka menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kamu ingin tahu segalanya? Baik. Tapi bersiaplah. Karena kebenaran yang kamu cari bisa menghancurkan lebih dari pernikahan ini." Aku terdiam. Nafasku tercekat, dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut pada kebenaran. Malam itu menjadi malam yang paling sulit kulupakan seumur hidupku.
Kata-kata Raka terus menggema dalam pikiranku. Aku pernah berjanji pada seseorang yang sangat berarti dalam hidupku untuk menjagamu kalau suatu hari dia tak bisa lagi. Orang itu ayah kandungmu. Ayah kandungku bagaimana bisa? Bukankah ayah yang membesarkanku selama ini adalah ayah kandungku? Lalu siapa lelaki yang selama ini kupanggil ayah? Aku tidak tidur malam itu. Bahkan sekadar memejamkan mata pun terasa mustahil. Pertanyaan demi pertanyaan bergulung di kepalaku, seperti ombak yang tak pernah memberi jeda. Aku harus tahu. Aku harus menuntut kebenaran. Pagi harinya, saat suasana rumah masih sepi, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerja ayah. Ruang itu selalu terkunci, dan tak sembarang orang boleh masuk. Tapi kali ini, aku tak peduli. Kulemparkan pandang ke sekeliling, ruangan yang dipenuhi rak buku dan berkas-berkas tua. Di sudut ruangan, ada lemari kayu dengan laci-laci rapat. Kupaksa membukanya satu persatu. Dan di laci paling bawah, kutemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Aku tak sempat mencari kunci. Dengan tangan gemetar, kuambil pisau kertas dari meja dan memaksa kotaknya terbuka. Isinya, beberapa lembar surat tua, foto-foto lawas, dan satu akta kelahiran. Mataku membelalak. Nama ayah, Bagas Prasetyo. Nama, Ibu, Ratna Aryani Bagas. Siapa itu? Bukan nama ayah yang selama ini membesarkanku. Ayahku bernama Hendra, bukan Bagas. Tubuhku lemas, tapi belum selesai sampai di sana. Foto-foto. Di dalam kotak memperlihatkan sosok laki-laki gagah berdiri di samping ibu yang jauh lebih muda. Di pangkuan mereka, seorang bayi perempuan. Aku. Dan di foto lainnya, lelaki itu tersenyum berdiri di depan toko buku kecil yang terlihat lusuh, namun hangat. Di balik foto itu tertulis dengan tangan. Untuk Naila, jika kamu membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah bahwa ayah selalu mencintaimu meski dari kejauhan. Hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Dadaku sesak. Ku percepat langkah keluar dari ruang kerja sebelum ayah atau siapapun mengetahuiku ada di sana. Aku menghampiri Raka yang sedang menyiram bunga di halaman belakang. Ia seperti tahu aku datang dengan amarah dan kegelisahan. Kamu tidak bohong, kataku lirih. Bagas Prasetyo. Dia ayah kandungku, kan? Raka mengangguk pelan. Dia sahabatku. Kami sama-sama pernah hidup di jalanan. Tapi Bagas punya mimpi besar. Saat tahu dia akan menjadi ayah, dia berhenti mengemis dan membuka toko buku kecil. Lalu kenapa? Dia tidak membesarkanku. Kenapa aku hidup dengan orang lain? Raka menatapku. Matanya merah. Mungkin karena matahari. Atau mungkin karena sesuatu yang lebih dalam. Bagas difitnah. Orang-orang berkuasa menghancurkan usahanya. Dia dituduh menjual buku ilegal, dipenjara, dan saat bebas, kamu sudah bersama Hendra. Aku terdiam. Nama ayah, Hendra, terasa seperti racun di lidahku sekarang. Dan ibu? Tanyaku lirih. Ratna mencintai Bagas. Tapi setelah dia dipenjara, keluarganya memaksa dia menikah dengan Hendra demi menyelamatkan nama baik. Kamu saat itu masih bayi. Aku memejamkan mata. Terasa seperti hidupku adalah panggung kebohongan yang rapi disusun. Kenapa kamu menikah denganku, Raka? Tanyaku getir. Karena janji? Bagas tahu hidupnya tak lama. Sebelum dia pergi, dia hanya punya satu permintaan. Jaga Naila. Kalau suatu hari dia tak bisa menjagamu lagi, aku harus menggantikannya. Aku tercekat. Jadi, kamu bukan pengemis? Raka tersenyum kecil. Aku memang pernah hidup di jalanan, tapi aku juga pernah menjadi lebih dari itu. Saat Bagas meninggal 2 tahun lalu, aku kehilangan arah. Aku meninggalkan semuanya. Tapi waktu ayahmu, Hendra, datang menawarkan pernikahan ini, aku tahu ini cara terakhir untuk memenuhi janjiku. Hari itu aku duduk diam di kamar, menatap langit dari jendela, berharap bisa terbang meninggalkan semuanya. Ayah kandungku adalah seorang tahanan yang mencintaiku dalam diam.
Sementara orang yang kupanggil ayah selama ini, ternyata penyebab hancurnya hidup keluarga kami. Dan Raka, lelaki yang kupandang sebelah mata itu, ternyata satu-satunya orang yang benar-benar ingin melindungiku. Aku tak tahu bagaimana harus memandang hidup ini sekarang. Tapi, satu hal yang ku tahu pasti, semua yang terlihat bukanlah seperti yang sebenarnya. Aku tak keluar kamar selama 2 hari. Ibu berkali-kali mengetuk, membujukku makan. Raka pun tidak memaksaku bicara. Ia hanya meninggalkan sepiring sup hangat di depan pintu setiap pagi dan malam. Tak pernah menyentuh gagang pintu kamar sekalipun. Sementara, di dalam kamar, aku menangis dalam diam. Bukan tangisan cengeng atau berlebihan, tapi tangisan kecewa dan kehilangan yang bahkan tak bisa dijelaskan. Seumur hidupku, aku percaya hidupku sempurna. Ternyata semua hanya potongan-potongan sandiwara. Aku merasa bodoh, marah, terluka, dan yang paling menyakitkan, aku tidak bisa melampiaskan kemarahan itu kepada siapapun. Ayah, aku bahkan tidak tahu harus menyebut siapa yang pantas kupanggil ayah sekarang. Adalah pria yang selama ini kutakuti dan kuhormati sekaligus. Tapi kini, wajahnya seperti bayangan gelap masa laluku. Sementara Raka adalah teka-teki yang semakin sulit kubenci. Hari ketiga, aku akhirnya keluar kamar. Bukan karena sudah merasa lebih baik, tapi karena lelah bersembunyi. Hidup tidak berhenti hanya karena aku patah hati. Kakiku melangkah ke dapur. Kudapati Raka sedang duduk di kursi kayu panjang, mengenakan kaos sederhana dan celana rumah. Ia membaca buku tua dengan halaman-halaman yang menguning. Ia menoleh saat mendengarku masuk, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, kecil sekali, cukup membuat dadaku sesak tanpa alasan. Aku ingin bicara, ucapku. Raka menutup bukunya dan menunggu. Aku tidak akan pura-pura semuanya baik-baik saja, kataku tegas. Tapi aku juga sadar, kamu bukan musuhku. Ia mengangguk pelan. Terima kasih karena sudah mengatakannya. Aku masih belum bisa menerimamu sebagai suami, tapi aku tak akan memperlakukanmu seperti orang asing. Tatapan matanya berubah. Ada sedikit cahaya di sana, tapi ia tetap menjaga jarak. Dan aku lega karena ia mengerti. Kami duduk diam cukup lama. Aku menyeruput teh panas yang disiapkannya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menolak kebaikannya. Malam itu, aku mendatangi kamar ibu. Ia sedang membaca di tempat tidur. Saat melihatku, ia tersenyum. Tapi matanya basah. Kamu sudah tahu, ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Ia menepuk tempat di sampingnya. Aku duduk dan menatap wajahnya yang tampak lelah. Untuk pertama kalinya, aku menyadari ibu juga menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Kamu pernah mencintai ayah kandungku? Tanyaku hati-hati. Ibu terdiam lama. Pernah, lebih dari apapun. Tapi cinta saja tidak cukup saat dunia tidak berpihak. Ayah, yang sekarang, Hendra, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan kalimat itu. Dia bukan pria jahat, kata ibu pelan. Tapi dia juga bukan pahlawan. Dia menyelamatkanku dalam keadaan terpaksa. Tapi untuk itu, dia mengambil banyak hal, termasuk kamu. Aku menggigit bibir. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Karena aku ingin kamu tumbuh bahagia, dan karena aku terlalu takut untuk membuka luka lama. Hening sejenak. Lalu ibu menggenggam tanganku. Raka bukan hanya janji dari Bagas, tapi dia adalah orang yang selalu mengamatimu sejak kecil. Saat kamu sakit parah waktu umur 7 tahun, dia yang mencarikan obat ke desa sebelah. Saat kamu hampir tenggelam di danau belakang rumah nenek, dia yang menyelamatkanmu. Aku menoleh cepat. Itu kamu? Tanyaku. Teringat samar pada sosok remaja berkaus putih yang dulu pernah muncul, lalu menghilang tanpa jejak. Ibu mengangguk. Dia tak pernah benar-benar pergi. Hanya menunggu waktu untuk masuk ke hidupmu. Aku pulang ke kamar malam itu dengan hati yang remuk tapi juga hangat.
Luka yang kupikul selama bertahun-tahun mulai berubah wujud. Bukan sembuh, tapi mulai bisa kuterima. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, aku ingin mengenal Raka lebih dari sekadar suami yang dipaksakan. Pagi harinya, aku keluar ke taman belakang. Raka sedang duduk merawat tanaman yang baru ditanamnya kemarin. Aku mendekat perlahan. Ia menoleh dan tersenyum. "Raka," ucapku. "Ya, mulai sekarang. Bisakah kita berteman dulu?" Ia tampak terkejut, tapi hanya sebentar. Lalu ia mengangguk. Dengan senang hati, Naila. Dan aku tahu, itu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka yang tak pernah sembuh. Hubunganku dan Raka memang belum bisa dibilang dekat, tapi suasananya jauh dari canggung seperti sebelumnya. Kami mulai terbiasa duduk berdua di taman belakang, saling berbagi cerita ringan. Sesekali, aku mendengarnya tertawa pelan ketika aku menyindir dirinya sendiri, dan aku mendapati diriku tersenyum tanpa sadar saat melihat wajah tenangnya yang bersih dari kebencian. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Semuanya berubah ketika sebuah surat datang. Pagi itu Raka menerima kiriman pos di depan rumah. Amplopnya usang dan bertuliskan tanganku sendiri, untuk Bagas Prasetyo. Tapi yang membuat kami terpaku bukan surat itu, melainkan secarik kertas lain yang terselip di dalamnya, ditujukan pada ahli waris Bagas Prasetyo. Raka membuka kertas itu, lalu menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya seperti menahan badai. "Apa itu?" tanyaku pelan. Ia menyerahkan kertas itu padaku. Tanganku bergetar saat membacanya. Panggilan sidang sengketa hak waris terkait lahan usaha buku Prasetyo & Sahabat. Dengan ini memanggil Hendra Wijaya, Raka Pranata, Naila Prasetyo, ahli waris, untuk hadir dalam sidang tanggal 15 bulan ini di pengadilan negeri. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Nama terakhir di daftar itu, namaku, membuat semuanya terasa begitu nyata. Warisan? Sengketa? Apa ini? Buku Prasetyo & Sahabat, gumamku. Itu toko buku ayahku dulu, kan? Raka mengangguk. Ya, dan tanah di mana toko itu berdiri, dulunya milik Bagas sebelum disita. Disita? Bukan karena utang, Naila, tapi karena dijebak. Hendra merekayasa dokumen tanah atas nama perusahaan fiktif, lalu memaksa penjualan dengan harga murah. Setelah Bagas dipenjara, semua berpindah ke tangan dia. Dunia kembali berputar di kepalaku. Nama Hendra terus muncul seperti hantu dari masa lalu, tak pernah benar-benar menghilang. Jadi, surat ini menyatakan kamu sebagai ahli waris sah. Dan mereka, keluarga Hendra, tak ingin kamu tahu itu. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Menggenggam lembaran surat yang entah sudah kubaca puluhan kali. Raka mendekat. Kali ini tanpa banyak kata. Ia hanya duduk di sampingku, menungguku siap bicara. "Aku ingin melawan," ucapku tiba-tiba. "Aku ingin semua kejahatan ayah, Hendra, dibongkar. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin ayah kandungku mendapatkan keadilan, walau sudah tiada." Raka mengangguk, tenang seperti biasa. "Aku di pihakmu." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku percaya sepenuhnya pada seseorang, bukan karena dipaksa, tapi karena aku merasa aman bersamanya. Tapi keesokan harinya, ancaman datang. Kami menemukan kaca jendela rumah pecah dilempari batu. Di atas meja taman, ada secarik kertas yang membuat darahku membeku. "Berhenti urus tanah itu. Kalau Naila masih mau hidup damai, jangan ikut campur urusan besar." Raka langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Ini peringatan dari orang yang tak akan membiarkan kebenaran terungkap. Malam itu, aku terjaga dalam gelap. Raka duduk di depan pintu kamar, berjaga tanpa diminta. Sambil menahan kantuk, ia tetap terjaga. Aku memperhatikannya dari celah pintu yang kubuka sedikit. Ia mengorbankan segalanya demi janjinya. Demi aku,
Hatiku semakin tak karuan. Apa aku layak menerima semua ini? Dan disinilah aku sekarang, berdiri di tengah pusaran masalah yang tak pernah kuminta. Aku hanyalah gadis biasa yang ingin hidup tenang. Tapi dunia menuntutku menjadi lebih dari itu. Ayah kandungku diperlakukan tidak adil. Pria yang kupanggil ayah selama ini mungkin saja adalah musuh sejati. Dan satu-satunya orang yang benar-benar berdiri di sisiku adalah lelaki yang dulu kupandang hina. Aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Dan perang sesungguhnya akan dimulai. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Polisi mulai menyelidiki ancaman yang kami terima, tapi aku tahu ini bukan perkara mudah. Orang seperti Hendra tak akan meninggalkan jejak. Ia sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang kekuasaan dan tipu daya. Dan kini, ia merasa terancam. Olehnya, oleh aku. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai menyadari satu hal. Keluarga yang kupikir melindungiku selama ini, sebenarnya adalah duri yang menancap dalam diam. Kamu yakin mau datang ke sidang? Itu? Tanya Raka saat kami duduk di dalam mobil, dalam perjalanan ke pengadilan. Aku menatap lurus ke depan. Kalau aku mundur sekarang, semua yang ayah perjuangkan dulu akan sia-sia. Raka mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari jalan. Ia mengenakan kemeja abu-abu yang baru disetrika. Tapi garis wajahnya menegang, penuh waspada. Seolah tahu, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dan ia benar. Begitu sampai di pengadilan, aku melihat seseorang yang membuat lututku lemas. Kak Nia, kakak tiriku. Putri kandung Hendra Nuia berdiri di sana dengan balutan blazer mahal, wajahnya penuh senyum sinis. Di belakangnya, dua pengacara bersetelan gelap ikut berjalan masuk ke ruang sidang. Aku kira kamu nggak punya nyali, Naila. Ucapnya datar, sambil menyisir rambutnya ke belakang dengan angkuh. Ternyata kamu datang juga. Kenapa kamu di sini? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Kak Nia tersenyum. Karena aku sekarang pemilik resmi lahan itu. Dan kamu, hanya gadis polos yang tak tahu cara main di dunia orang besar. Aku mengepalkan tangan, tapi Raka menyentuh lenganku pelan, memberi isyarat agar aku tetap tenang. Namun hatiku hancur, karena Kak Nia adalah orang yang dulu sering kupanggil kakak, yang menjemputku di sekolah, yang mengajariku make up saat pertama kali aku masuk SMA. Dia yang pernah memelukku saat aku patah hati karena ditolak cowok. Dan kini, dia memandangku seperti musuh. Sidang berjalan tegang. Pengacara kami memaparkan bukti-bukti bahwa tanah itu dulunya sah milik Bagas Prasetyo, dibeli dengan kerja keras. Tapi pengacara dari pihak Nia menyodorkan dokumen baru yang membuat seluruh ruang sidang bergemuruh. Menurut catatan transaksi tahun 2009, ujar pengacara itu, Tuan Bagas menjual lahan tersebut karena terlibat kasus pidana dan tidak mampu membayar biaya hukum. Dokumen ini ditandatangani oleh Hendra Wijaya. Lanjut hakim, membaca dokumen itu. Palsu, gumam Raka. Aku memejamkan mata, tubuhku mulai gemetar. Itu jelas tanda tangan palsu. Tapi di depan hukum, semua harus dibuktikan. Sementara, orang yang bisa membuktikannya, ayah kandungku, sudah tiada. Setelah sidang diskors sementara, aku keluar ke taman pengadilan. Air mataku mengalir begitu saja. Kakiku lemas, hancur. Aku merasa kalah sebelum sempat benar-benar berperang. Raka datang dan duduk di sampingku. Ia mengusap tanganku, tak berkata apa-apa. Tapi tatapannya menyampaikan semua. Aku tidak sendiri. Tapi, saat aku pulang malam itu, luka baru tercipta. Ibu menungguku di ruang tengah. Wajahnya pucat. Naila, kita harus bicara, katanya lirih. Apalagi, Bu? Tanyaku letih. Ibu menggigit bibir. Nia datang ke rumah siang tadi. Dia mengancam akan menyeretmu ke pengadilan karena menyebarkan tuduhan palsu pada Hendra. Apa? Tapi semua yang aku katakan benar. Ibu menunduk. Aku tahu, tapi dia punya kuasa. Dan kalau kamu kalah,
kamu bukan hanya akan kehilangan tanah itu. Kamu bisa masuk penjara karena pencemaran nama baik. Aku tak bisa berkata-kata, lalu ibu menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya, penuh rasa bersalah. Ada satu hal lagi, Naila. Sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan. Aku menatapnya tajam. Ibu menarik napas panjang. Sebenarnya, aku tahu semua ini sejak dulu. Aku tahu Hendra menjebak Bagas, tapi aku diam. Karena saat itu aku takut kehilangan kamu. Aku memilih diam dan berpura-pura menjadi istri yang setia. Dadaku terasa sesak. Dunia berputar. Jadi, selama ini ibu tahu dan membiarkan aku hidup bersama orang yang menghancurkan ayah kandungku. Ibu menangis. Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin kamu tetap hidup nyaman. Tapi kenyamanan, macam apa yang tumbuh di atas kebohongan, aku berlari ke kamar, mengunci diri di dalam. Tubuhku gemetar hebat, dikhianati oleh ayah tiri, diserang oleh saudara tiri, dan kini dibohongi oleh ibu kandung sendiri. Aku sudah kehilangan segalanya, kecuali satu hal. Raka. Aku tidak tahu kenapa, tapi malam itu aku meneleponnya. Ia datang tak sampai 5 menit, kemudian. Aku memeluknya erat seperti anak kecil kehilangan arah. Raka, bisikku. Boleh aku menangis di sini malam ini? Jangan pergi. Dan ia menjawab pelan, penuh ketulusan. Aku tidak akan kemana-mana, Naila. Aku akan tetap di sini, selalu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tangis ibu bergema di telingaku. Wajah Kak Nia yang dulu begitu akrab kini terasa seperti hantu yang siap menyeretku ke jurang. Dunia yang selama ini kupikir tenang dan penuh cinta, ternyata hanya panggung besar berisi sandiwara. Satu-satunya tempat aku merasa bernapas adalah saat bersama Raka. Tapi bahkan di sisinya, aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi. Jika aku ingin menuntaskan semuanya, jika aku ingin menebus nama ayah kandungku dan memulihkan harga diriku sendiri, aku harus berdiri, meski sendirian, meski berdarah. Dan pagi itu, aku memutuskan kembali ke tempat yang selama ini kuhindari. Rumah masa kecilku. Rumah itu sudah lama tak ditempati. Rerumputan liar menutupi halaman depan, dan cat tembok yang mengelupas membuatnya tampak lebih seperti rumah hantu ketimbang tempat penuh kenangan. Tapi langkahku mantap. Raka mengikutiku dari belakang, membawa alat pembuka gembok dan senter. Aku nggak tahu pasti kenapa kamu ingin ke sini, katanya. Tapi aku percaya kamu akan menemukan sesuatu. Aku hanya mengangguk. Hatiku terlalu penuh untuk bicara. Kami masuk lewat pintu belakang. Aroma debu dan kayu lapuk langsung menyergap hidungku. Aku menyusuri lorong menuju kamar ayah, Bagas. Tanganku menyentuh rak buku tua yang sudah ditumbuhi jamur di bagian bawahnya. Lalu aku melihatnya. Sebuah kotak besi kecil, terselip di belakang tumpukan novel tua. Kuncinya hilang, tapi Raka dengan cekatan membukanya menggunakan obeng. Dan isinya membuat napasku tercekat. Dokumen, foto, rekaman kaset mini. Ada surat pengakuan yang ditulis tangan ayah, dengan cap darah di pojok kanan bawahnya. Ia menceritakan bagaimana ia dijebak oleh Hendra, bagaimana ia dipaksa menandatangani surat pengalihan tanah dalam kondisi disiksa di dalam sel tahanan. Termasuk pula sebuah salinan wasiat asli yang menyatakan bahwa seluruh asetnya jatuh ke tangan Naila Prasetyo jika sesuatu terjadi padanya. Ayah, bisikku, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Terima kasih sudah mempercayakannya padaku. Dan di antara surat-surat itu, ada satu rekaman dalam bentuk kaset dengan tulisan tangan samar. Bukti terakhir. Kami membawa semua itu ke teman lama Raka, seorang jurnalis investigatif yang kini bekerja di media independen. Namanya Bayu. Setelah mendengar rekaman dan memverifikasi dokumen, Bayu hanya berkata satu hal. Ini bisa menjatuhkan Hendra dan semua koneksinya. Aku menatap Raka. Kita benar-benar akan melawan. Dan malam itu, Bayu merilis sebuah laporan eksklusif, berisi transkrip rekaman pengakuan Bagas, salinan dokumen hukum, dan potongan rekaman suara yang menyebut nama Hendra secara langsung.
Media sosial meledak. Nama Hendra menjadi trending. Jaksa mulai membuka kembali kasus lama. Para pengacara menghubungi kami. Tawaran bantuan berdatangan. Tapi kami hanya ingin satu. Keadilan. Tapi seperti singa terluka, Hendra mengamuk. Rumahku dilempari batu. Mobil Raka dirusak. Bahkan Bayu mendapat ancaman misterius. Hingga suatu malam, saat aku dan Raka hendak pulang, dari kantor pengacara, sebuah mobil memblokir jalan kami. Dua pria keluar, wajah tertutup masker. Salah satunya menarikku keluar dengan kasar. "Kamu bikin kesalahan, Naila," katanya dingin. Raka langsung melawan. Ia dihajar, dipukul berkali-kali, namun tidak menyerah. Aku menjerit, berusaha melindunginya, saat pria bertopeng itu mengeluarkan pisau. Namun sebelum pisau itu sempat menyentuh Raka, suara sirene memecah malam. Polisi datang. Dalam hitungan detik, pria-pria bertopeng itu kabur. Polisi berhasil menangkap satu, dan dari hasil interogasi, semuanya mengarah ke satu nama, Hendra Wijaya. Beberapa hari kemudian, sidang dilanjutkan. Kali ini, semua mata tertuju padaku. Bukan lagi sebagai anak tiri Hendra, tapi sebagai ahli waris sah Bagas Prasetyo dan korban ketidakadilan. Hakim membaca semua bukti yang kami berikan, termasuk rekaman suara dan surat wasiat asli. Dan dengan suara mantap, ia mengetukkan palu. Menyatakan tanah dan aset milik Bagas Prasetyo secara hukum dikembalikan kepada ahli waris sah, Naila Prasetyo, serta memerintahkan penyelidikan lanjutan terhadap Hendra Wijaya atas dugaan pemalsuan dokumen dan intimidasi. Tangisku pecah. Raka memelukku erat. Di tengah sorak dan kamera, hanya satu yang kuingat. "Ayah, akhirnya aku membuktikan kalau kau tidak bersalah." Hari itu juga, Hendra resmi ditahan. Kak Nia mencoba melawan, tapi semua koneksinya menghindar. Ia kehilangan pengaruh. Dan ibu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memelukku tanpa topeng. "Maafkan." "Ibu, nah," katanya sambil menangis. "Kamu jauh lebih kuat dari yang ibu kira." Aku tidak membalas. Tapi pelukan itu terasa seperti pengampunan yang akhirnya berlabuh. Dan Raka, oh Raka, lelaki yang dulu kupandang sebelah mata, kini menjadi cahaya paling terang di hidupku. "Kalau semua ini sudah selesai," kataku padanya suatu sore, "apa kamu tetap ingin bersamaku?" Ia tersenyum. "Aku nggak pernah ingin apapun sejak awal, Naila. Tapi saat kamu memilih untuk melawan, aku tahu, aku jatuh cinta. Bukan pada perempuan kaya atau perempuan kuat, tapi pada kamu yang berani memperjuangkan yang benar." Air mataku jatuh. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya badai itu berlalu. Rumah itu tak lagi terasa sunyi. Sudah 2 minggu sejak sidang terakhir, dan meski bekas luka itu belum sepenuhnya sembuh, aku mulai bisa bernapas tanpa rasa takut. Tak ada lagi teror di tengah malam. Tak ada lagi pesan ancaman. Tak ada lagi kebohongan di balik senyuman orang-orang terdekat. Aku duduk di beranda, menikmati sore dengan secangkir teh hangat. Di seberang halaman, Raka sedang menyapu daun kering sambil bersenandung kecil. Kemejanya digulung sampai siku, rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tenang, damai. Aku nggak menyangka, begini akhirnya, gumamku pelan. Raka menoleh, tersenyum. "Begini itu gimana?" "Tenang." Tanpa suara langkah kaki orang yang diam-diam membenciku. Tanpa harus pura-pura bahagia di depan keluarga sendiri. Tanpa ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Ia berjalan mendekat dan duduk di sampingku. "Dan kamu berhasil melewati semuanya, Naila. Kamu bukan lagi gadis yang dulu ketakutan di hari pernikahannya. Kamu sekarang perempuan yang tahu apa yang dia perjuangkan." Aku menatapnya. Mata itu, yang dulu kuragukan, ternyata menyimpan ketulusan yang tak pernah kumiliki dari siapapun. Bukan dari ibu, bukan dari Kak Nia, bahkan bukan dari diriku sendiri. "Raka," suaraku nyaris berbisik. "Apa kamu ingat saat pertama kali kita bertemu?" "Iya," tertawa pelan. "Tentu. Aku pakai baju yang kebesaran dan bau seperti belum mandi 3 hari.
Kamu lihat aku seperti aku penyakit menular. Aku ikut tertawa. Kamu memang bau, tapi kamu tetap pilih nikah sama aku. Aku diam sejenak. Waktu itu aku nggak punya pilihan, tapi sekarang aku punya. Raka menoleh cepat, wajahnya kaget. Maksud kamu? Aku menatap matanya, dalam-dalam. Sekarang aku bebas. Aku bisa memilih jalan hidupku sendiri. Dan dari semua kemungkinan yang ada, aku tetap memilih kamu. Raka terdiam. Lalu bibirnya membentuk senyum, senyum yang hangat, dan membuat dunia terasa sedikit lebih ringan. Aku juga, katanya lembut. Meski waktu itu aku dipaksa, sekarang aku tetap akan memilih kamu, Naila. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke makam ayah. Membawa bunga melati dan surat. Surat yang tak pernah sempat kuberikan dulu. Di atas pusara, aku membacanya dengan suara lirih. Ya, akhirnya Naila bisa bicara lagi dengan ayah. Maaf ya, Naila lama banget untuk percaya sama kebenaran. Tapi sekarang Naila sudah tahu semua. Tentang ayah, tentang ibu, tentang Hendra. Air mataku jatuh, dan tentang aku sendiri. Aku pikir aku lemah, tapi ternyata aku cuma belum menemukan keberanian. Tapi sekarang, Naila bukan gadis kecil lagi, dan ayah semoga bangga sama Naila. Aku meletakkan surat itu di tepi makam, lalu berdiri. Angin sore meniup rambutku pelan, seperti pelukan dari langit. Setelah semua selesai, aku dan Raka memilih untuk pindah. Kami memulai hidup baru di tempat yang lebih kecil, sederhana, tapi jauh dari bayang-bayang masa lalu. Rumah mungil dengan dinding kayu, halaman kecil untuk menanam bunga, dan ruang kerja tempat aku mulai menulis lagi, ya? Menulis. Aku memutuskan menuangkan kisahku dalam bentuk cerita, bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk menyembuhkan. Raka kadang membaca tulisanku diam-diam, lalu menaruh catatan kecil di pinggir laptop. Bagian ini keren banget, atau tolong, jangan bikin tokoh suaminya terlalu mirip aku. Nanti orang curiga. Dan aku hanya bisa tertawa. Suatu sore, aku duduk di bangku taman, membaca ulang bab pertama naskah yang sedang kususun. Bab itu berjudul, Aku Dinikahkan dengan Pengemis. Aku tersenyum. Lucu, ya? Bagaimana takdir bisa membungkus hadiah dalam bungkusan yang terlihat kotor dan menyedihkan. Dulu, aku malu, aku marah. Aku merasa dijatuhkan dari martabatku. Tapi ternyata, pengemis itu bukan sekadar ujian. Dia adalah jawaban. Jawaban dari doa yang selama ini tak tahu bagaimana cara dikabulkan. Dan hari itu, di bawah langit senja yang kemerahan, Raka datang, membawa 2 gelas es jeruk. Kita rayakan apa hari ini? Tanyaku, memiringkan kepala. Ia duduk di sampingku. Hari ini adalah hari ketika kamu resmi selesai menulis bab terakhir dari hidup lamamu. Aku mengangguk pelan. Dan bab baru akan segera dimulai. Raka menatapku penuh cinta. Dengan kamu sebagai penulisnya. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika aku membuka jendela kamar kami. Udara segar menyambut dengan hangat, membawa aroma bunga yang kutanam di halaman kecil. Rasanya, rumah ini benar-benar milikku, tempat yang kupilih sendiri, bukan hasil paksaan atau takdir yang kejam. Aku berjalan ke dapur, di mana Raka sudah sibuk membuat sarapan sederhana. Bau kopi dan roti panggang memenuhi ruangan, membuatku tersenyum. "Kamu sudah bangun?" tanyanya, menatapku dengan mata yang selalu membuatku merasa aman. "Aku sedang belajar menikmati hari tanpa rasa takut," jawabku, duduk di kursi dan menatapnya dengan penuh cinta. Kami makan bersama dalam keheningan yang nyaman. Tidak ada kata-kata berat, tidak ada dendam, hanya kebersamaan yang hangat. Setelah sarapan, aku duduk di meja tulisku, membuka laptop, dan mulai mengetik. Kisahku sudah aku selesaikan, tapi kini aku ingin menulis sesuatu yang baru, tentang harapan, tentang masa depan yang kami bangun bersama. Raka duduk di sampingku, sesekali melempar senyum dan menyemangatiku. Hari-hari berlalu dengan sederhana,
tapi bermakna. Kami berbagi tawa, saling menguatkan, dan belajar mencintai tanpa syarat. Suatu sore, saat kami duduk di beranda, aku menatap rumah kecil ini. Disinilah aku belajar bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat hati merasa pulang. Raka, aku memanggilnya pelan. Terima kasih sudah menjadi rumahku yang sesungguhnya. Ia menggenggam tanganku erat. Dan kamu adalah rumah yang aku cari selama ini. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Masih banyak cerita yang menunggu untuk ditulis. Tapi aku siap menghadapi semua itu. Karena aku sudah menemukan tempat teraman di dunia ini, di samping Raka, di rumah yang kami bangun bersama. Dan aku tahu, tak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi.